Dokter Tanti mungkin bisa cerita di luar negeri, mungkin perbandingan dengan di luar negeri. Ada informasi bahwa kalau Korea, beberapa negara itu seperti tadi tidak ada pengusaha besar yang kemudian mematikan usaha kecil atau UMKM karena mereka kemudian berbagi peran tadi ya Pak Teten ya. Mitra. Berbagi peran. Mungkin Dokter Tanti bisa cerita. Betul sekali. Jadi keikutsertaan UMKM di sini tidak hanya karena pemerintah yang meminta, tetapi itu ada dalam pikiran dan sense dari bisnis mereka. Contoh perusahaan mobil di Korea, dia minta spare partnya dari UMKM. Sementara kita sih masih cuma mintanya nasi boxnya untuk itu ya. Jadi masih sangat beda gitu, fokus ke UMKM secara pengen maju bareng dengan sekedar hanya karena anjuran pemerintah, itu beda banget. Seperti misalnya handphone. Kita minta spare partnya dari para UMKM ya, bautnya lah, murnya lah, apapun saya tidak paham. Nah itu minta jadi rantai produksinya itu dihidupkan, benar-benar produksi yang tadi saya bilang, bukan hanya karena tren ya. Nah satu itu, terus kedua juga mata rantai nggak jauh-jauh lah, jangan mobil, jangan handphone, roti saja. Kita tahu ternyata bakery yang enak, yang bagus itu tepungnya itu dari Jepang. Karena dia high protein membuat seratnya lembut dan akhirnya membuat si roti itu menjadi mengembang dengan baik dan itu pastinya akan lebih enak dan lebih bagus tampilannya. Mata rantai itu ada di luar negeri, ya. Nah, tadi seperti Pak Teten bilang, aduh yang kayak gitu mah disiapin aja ya di Indonesia. Masa sih kita nggak bisa membuat suatu bahan baku tepung yang berprotein tinggi, ya seperti itu. Supaya akhirnya mata rantai itu sudahlah di kita aja. Satu hal lagi, bicara tentang keikutsertaan pemerintah atau BUMN dan segala macam. Kan riuh ya tadi 24 BUMN. 22 katanya. 22. Nah, ditambah dengan saya pernah ada kejadian yang menurut saya itu tadi membuat suatu sustainnya kurang. Kenapa? Karena setelah kita taruh di online, di pasar digital, kemudian ada yang pesan, dia lupa bahwa barang yang dilihat itu harus tampak ke depan konsumen dalam keadaan seperti yang dilihat. Kualitasnya harus sama. Nah ini memerlukan adanya satu lagi mata rantai distribusi. Nah kadang-kadang itu yang lupa. Kalau kita pakai satu platform digital, kita pakai pilih sendiri mana deliverynya by apa. Kalau ini kan kita masuk ke dalam digital itu kita pasrah mau diterima seperti apa. Itu pernah mendapat bisa marah dong kalau misalnya bahwa hasilnya ternyata remuk. Nah itu tadi. Bahwa sense daripada meng-scale up UMKM belum. Jadi cuma yang penting aku ikut aja, yang penting aku ikut meramaikan. Penting ada usaha aja. Ya, usaha. Nah, jahatnya netizen adalah apabila sudah ada satu yang merasa tidak nyaman, ada reviewnya kurang bagus, kemudian itu produk tidak akan kembali lagi di repeat order. Dia buat rebound pasti tentu sulit ya. Betul. Nah, makanya selain kualitas, juga itu tadi, kualitas bukan cuma produk tapi kualitas tadi ya, dari mulai tampilan sampai akhirnya kualitas pengiriman sampai masyarakat menerima dalam keadaan persis seperti yang dia minta di online shop itu seperti apa tampilannya. Ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan selain kualitas, Indonesia kalah terus bersaing bicara tentang pasar karena tadi sudah disebutkan adalah kontinuitas dan kuota. Kadang-kadang hari ini ada ya Pak ya, besok nggak ada. Hari ini bikin, besok nggak ada. Itu karena itu siapa? Para pelaku usaha maksudnya? Ya problem itu. Tadi seperti saya katakan, di problem kita itu kan dua yang utama. Kapasitas produksi, karena pelakunya 99% kan mikro, ya. Jadi kapasitas produksinya terbatas. Dukungan bahan bakunya juga terbatas. Nah lalu kedua kualitas. Nah dua ini yang kita perlu address. Nah karena itu kami sekarang coba kembangkan tadi dalam konsep rantai pasok supaya juga UMKM kita tidak membuat semua produk yang harus berhadapan dengan produk industri besar, pasti kalah UMKM gitu. Nah ini kita dorong di Undang-Undang Cipta Kerja kemitraan. Action lah ya, semacam itu ya untuk kemitraan. Jadi kemitraan usaha besar dan
yang mikro dan kecil ini sekarang kan kita beri insentif cukup banyak, gitu, insentif pajak, insentif Relaksasi upah, dan lain-lain. supaya nanti sebagian industri besar itu membagi produksinya kepada UMKM. Jadi UMKM itu tidak tabrakan, tidak compete dengan usaha besar, tapi menjadi bagian dari rantai produksi itu. Nah ini kan yang ideal. Nah yang kedua, kita juga lagi ngembangkan untuk kapasitas usaha ini, akses kepada pembiayaan. Selama ini kredit perbankan untuk UMKM itu baru 19,8%. Kalau sekarang? Nah ini ya masih sekarang. Nah kita ke depan secara bertahap sampai 2004 harus di atas 30%. Nah contoh misalnya Singapura saja udah 39% produksi kredit perbankannya untuk UMKM. Malaysia sudah 50%. Thailand 51%, Korea Selatan 81%-nya untuk UMKM. Nah, ini yang kita dari sisi pemerintah, ini yang akses kepada pembiayaan kita dorong. Kedua, KUR. KUR sekarang ini hanya sampai 500 juta. Sulit bagi UMKM untuk menambah permesinan, menambah ruang kapasitas usaha, kalau hanya modal kerjanya hanya 500 juta. Nah, ini kita naikin sampai 20 miliar. Ya, nah, nanti kalau bisa dapat 20 miliar dengan bunga yang kompetitif, ini kesempatan tadi yang disampaikan Pak Presiden, ya mengembangkan usaha dari mikro ke kecil, kecil menengah. Ya. Struktur ekonomi ini bahaya. Jadi usaha besar dan usaha mikro di tengahnya kosong, karena pembiayaan sekarang maaf saja banyak yang mikro, tapi boleh dikatakan gagal untuk naik kelas. Ya, nah, ini yang kita mau kita rubah. Nah ini sudah disepakati oleh Pak Presiden. Kami sekarang dengan Menko Ekonomi sedang menyiapkan KUR khusus tadi yang bisa sampai 20 miliar. Nah kita juga akan melakukan pendekatan profesional, bukan birokrasi lagi. Kita harus masukkan nih UMKM yang unggul, yang kapasitas yang produknya bisa bersaing, inovatif bisnisnya, model bisnisnya. Ini kita masukkan ke inkubator, ya. Jadi inkubator nanti kita akan kerjasama, baik inkubator tadi komunitas, kampus, ya, lalu diintegrasikan dengan pembiayaan. Nah sehingga mereka yang punya ide untuk membuat produk, ya, atau punya ide untuk membuat model bisnis, ini didampingi, ya, lalu diintegrasikan dengan pembiayaan. Nah itulah yang kenapa UMKM di Jepang, di Korea bisa cukup besar, itu yang dilakukan. Nah kita copy aja model seperti itu. Nah tapi kita sekali lagi, kita harus fokus apa unggulan kita. Unggulan domestik kita itu apa? Punya diferensiasi ya, harus punya itu. Kalau enggak ikut-ikutan, namanya juga jualan begitu ya, itu enggak akan pernah bisa bertahan lama dan enggak akan growing. Oke. Ini segmen terakhir untuk Dr. Dewi Tenti. Saya berharap Dr. Dewi Tenti mewakili pegiat UMKM dan para pelaku UMKM setidaknya yang dibina oleh Dr. Dewi Tenti. Kira-kira saat ini dengan berbagai hal lintas kementerian yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa, kami tadi menggunakan diksi transformasi, tidak hanya sekedar kita dorong ke marketplace, ke go digital, tapi juga naik kelas secara kualitas, punya inovasi dan seterusnya. Menurut Dr. Dewi Tenti apa yang harus dilakukan? Tadi ada terpotong sedikit bahwa kedua hal yang tadi agak sedikit menjadi kendala, yaitu kuantitas dan kontinuitas, itu kita sudah bisa petakan melalui komunitas yang tadi. Awalnya misalnya masing-masing hanya mempunyai skala produksi 100 kilo gitu ya, sehingga sekarang menjadi bisa tontonan karena berkumpul. Jadi sekarang sudah eranya mempergunakan merek kolektif, merek bersama, one brand yang seperti sekarang sudah mulai dicanangkan. Mereka akhirnya memperkuat permintaan pasar yang banyak, itu sudah dapat jawaban. Kemudian kontinuitas. Pada hari ini si pelaku ini sakit, yang ini masih bisa produksi. Sehingga dua hal itu tetap terjaga. Itu menjadi suatu sesuatu solusi ya, supaya akhirnya dua hal yang menghambat produktivitas itu sudah bisa sedikit tertangani. Seperti itu. Terus kedua
adalah tadi bicara tentang profil dari UMKM. Dengan adanya PP 7 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, itu profil daripada UMKM dari hal modal dan omset penjualan itu sudah berubah banget. Nah, kalau dulu kita mengenal ya parameternya sedikit sekali, kalau sekarang kan mikro itu sampai dengan berapa Pak? 2 miliar. Omsetnya 2 miliar, sedangkan modalnya 1 miliar. Jadi kalau kita bicara tentang 1 miliar itu masih mikro. Kemudian omsetnya 2 miliar itu masih mikro. Nah, middle itu 2 sampai 15 miliar. Modalnya 1 sampai 5 miliar. Itu besar, menurut kami itu besar. Oleh karenanya, betul apa yang tadi sudah disampaikan harus di catch up oleh perbankan. Kalau profilingnya sudah diubah menjadi setinggi itu, tapi kemudian kur masih di 500 yang nggak match. Akhirnya kalau seperti itu ya yang satu ngomong ini, yang satu ngomong itu nggak akan Harus dikoordinasikan. Ya, harus dikoordinasikan. Nah, apabila memang sudah betul terrealisasikan bisa sampai ke 20, itu match dengan PP 7 seperti itu. Itu saja. Nah, kalau untuk tadi pertanyaannya, untuk supaya meng-scale up perlu suatu upaya yang berkesinambungan. Ada satu motivator yang bicara bahwa di Indonesia yang mahal salah satunya adalah konsistensi. Konsistensi, hari ini ngomong ini terus sampai 22, BUMN ikut, Kementerian konsistensi, kita lihat sampai mana konsistensinya. Karena tadi resesi 98, 2008 itu pada saat heboh pasti UMKM. Sejarah perekonomian kita menunjukkan. Pasti UMKM itu menjadi backbone. Harapan saya tidak hanya menjadi backbone pada saat krisis, kemudian ditinggal pada saat sudah normal. Itu karena ada kata kunci bahwa di Indonesia konsistensi adalah barang langka, barang mahal. Kebijakan yang konsisten. Kebijakan kita minta Pak Teten sudah bekerja keras pada saat pandemi ini supaya legasinya ada. Pada saat nanti sudah normal kembali, UMKM sudah kuat ya Pak, sudah tidak perlu lagi sustain, tidak langsung jalan go digital. Kemudian tadi rumah kemasan, rumah digital, rumah produksi bersama sudah tinggal bergerak bersama, terbayang sangat indah sekali. Sampai akhirnya nanti begitu pandemi selesai, Pak Teten tinggal melihat dengan santai itu hasilnya, ya kan? Dan kemudian Indonesia, UMKM di Indonesia menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Itu harapan yang terbesar bagi seluruh para pelaku UMKM. Tergilas oleh predatory price tadi yang sempat terjadi. Terima kasih Dr. Dewi Tenti sudah berbagi di Forum Christian. Kita undang di lain kesempatan, semoga bisa berbincang ya kita dengan banyak UMKM, pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Usai jeda, saya mau berbincang dengan Pak Menteri karena mungkin Dr. Dewi Tenti tahu ini sebenarnya adalah aktivis hukum. Kalau sekarang kemudian mengurusi koperasi dan UKM. Nah, bagaimana itu? Kita jawab usai jeda di Forum Christian.